siang juga kepada semua peserta yang sudah datang. Terima kasih sudah menghabiskan hari liburnya ya untuk belajar sama-sama gitu. Jadi memang pandemi corona ini cukup mempengaruhi semua orang sih di dalam berbagai macam sektor, termasuk kami juga atau saya juga secara pribadi sebagai seorang terapis yang memberikan pelayanan terapi kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Terutama sekali karena memang profesi saya adalah seorang terapis bicara atau speech language pathologist. Nah, tentu saja ini juga berdampak. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering sekali mendengar sekarang sesi online gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya kita sedikit mempelajari mengenai telepractice supaya semua mengerti aja kira-kira apa sih yang akan diberikan di dalam telepractice, consideration-nya seperti apa, dan kemudian kesulitan-kesulitannya seperti apa, efektivitasnya kayak apa sih gitu. Karena biasanya hal-hal ini yang menjadi pertanyaan baik dari sisi pemberi pelayanan ataupun dari sisi penerimanya, yaitu orang tua dan anak-anak. Hari ini memang saya akan lebih banyak berkonsentrasi di area pelayanan terapi bicara untuk anak-anak. Tentu saja ada lagi gitu ya pelayanan terapi bicara untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Tapi karena memang konsentrasi saya sendiri di anak-anak, jadi hari ini saya akan lebih banyak fokus di anak-anak. Nah, saya akan mencoba untuk men-share-kan beberapa slide supaya bisa membantu kita saja supaya tetap memiliki struktur gitu dalam webinar ini ya. Dan kemudian nanti mungkin kalau kita ada waktu, saya ingin mencoba beberapa interaktif task dengan moderator kita supaya para peserta bisa mengerti seberapa interaktif sih sesi terapi yang bisa dijalankan online itu gitu. Nah, jadi sekarang mungkin saya bisa share sedikit. Sebentar ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara mengenai telepractice for speech language intervention. Jadi memang secara spesifik saya hanya bisa berbicara dari sisi terapis bicara dan pelayanan kesehatan yang kami lakukan. Nah, jadi pertama-tama mungkin kita bicara dulu, apa sih itu telepractice? Gitu. Saya yakin banyak orang yang sudah mengenal pemberian terapi secara online. Nah, tapi kita mau lihat nih, sebenarnya telepractice itu apa ya? Jadi kalau berdasarkan definisi dari American Speech Language and Hearing Association, telepractice is the application of telecommunication technology to the delivery of speech-language pathology and audiology professional services at a distance by the clinician to the client or clinician to clinician for assessment, intervention, and or consultation. Nah, jadi sebenarnya telepractice itu adalah aplikasi dari pelayanan di area terapi bicara, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah speech language pathology, layanan profesional yang diberikan secara jarak jauh, gitu. Baik dari klinisi ke klien maupun klinisi ke klinisi, gitu. Jadi baik itu sifatnya juga assessment, melakukan pemeriksaan, ataupun memberikan intervensi, ataupun melakukan konsultasi, gitu. Baik dengan orang tua ataupun dengan klinisi lainnya. Mungkin saya sedikit gambarkan mengenai tipe-tipenya, gitu ya. Jadi biar kebayang aja nih, oh ada tipe-tipe loh telepractice itu, karena tidak semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Nah, jadi ada 3 tipe sebenarnya pada saat kita bicara mengenai telepractice. Nah, tipe yang pertama kita sebut sebagai synchronous atau client interactive. Nah, synchronous telepractice itu artinya adalah terapi dilakukan langsung secara online atau secara jarak jauh dengan kliennya. Dan klien bisa berinteraksi langsung dengan terapisnya pada saat itu. Gitu, sebagai synchronous. Nah, mungkin ini juga yang banyak diasosiasikan oleh masyarakat pada umumnya, atau ekspektasinya mengenai telepractice adalah yang sifatnya synchronous. Artinya, terapisnya langsung melaksanakan terapi dengan kliennya. Dan kliennya langsung memberikan respon pada saat yang sama. Koreksi langsung dilakukan, sistem pengajaran dan pembelajaran terjadi langsung pada detik itu juga, atau instant. Ya. Nah, yang kedua
adalah sifatnya asynchronous, atau seringkali disebut juga dengan store and forward. Nah, jadi ini juga adalah salah satu tipe dari telepractice. Apa sih asynchronous itu? Nah, berbeda dengan yang pertama, yang kita sebut sebagai synchronous, di mana klien atau anaknya langsung memberikan respon atau berinteraksi dengan terapisnya. Asynchronous itu diterapkan pada kondisi-kondisi di mana interaction langsung mungkin agak sulit dilakukan. Sehingga si terapis bisa memberikan instruksi kepada caregiver atau misalnya orang tua atau seringkali disebut juga sebagai facilitator. Nah, nanti facilitatornya diajarkan, kemudian aktivitas dilakukan bersama dengan anaknya, disimpan dalam bentuk video, dan kemudian diberikan kepada terapisnya, supaya si terapis kemudian bisa melihat kembali videonya dan memberikan feedback. Makanya disebut juga sebagai store and forward. Jadi, aktivitas dilaksanakan, kemudian direkam, baik oleh facilitator maupun juga dengan orang tua, atau bisa juga dilakukan oleh klinisi lain kalau mereka mau meminta second opinion. Dan kemudian rekaman itu di-forward kepada terapis yang pertama. Nah, si terapis kemudian melihat, memperhatikan, membaca, menganalisa, kemudian memberi feedback. Nah, dan ini bisa terjadi berulang kali, back and forth sifatnya. Yang terakhir yang disebut sebagai telepractice itu sebenarnya adalah sistemnya hybrid atau combination. Nah, ada situasi-situasi tertentu di mana mungkin synchronous telepractice bisa dilakukan, tapi tidak untuk semua situasi atau tidak untuk semua aktivitas. Sehingga kalau yang disebut sebagai hybrid, artinya ada kombinasi antara synchronous dan kemudian asynchronous. Atau bahkan bisa juga dikombinasikan dengan face-to-face intervention. Jadi bisa jadi gitu ya, dalam 1 minggu anak masuk 1 kali, tapi kemudian sesi selanjutnya dilakukan online. Atau kemudian diberikan PR, jadi orang tua harus merekam di rumah, kemudian diberikan lagi ke terapisnya untuk bisa diberikan feedback. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi ini adalah tipe-tipenya. Kalau misalnya pada saat ini Anda adalah seorang terapis, maka Anda mungkin lebih familiar gitu, case-case mana atau klien-klien mana yang mungkin bisa lebih cocok dengan tipe-tipe telepractice seperti ini. Kalau Anda adalah dari sisi parents atau clients, nah mungkin Anda juga bisa mengenali, oh terapis saya menggunakan tipe yang seperti apa. Tapi ketiga-tiganya kita sebut sebagai telepractice karena memang dilakukan dalam jarak jauh. Oke. Selanjutnya, apa saja sih yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan suatu telepractice? Nah, menurut saya ini salah satu yang mungkin paling penting ya, gitu. Karena ini akan menjadi bobot yang besar dalam pelaksanaan telepractice, yaitu technology consideration. Artinya, kita harus memikirkan teknologi-teknologi apa yang akan kita gunakan. Nah, di dalam technology consideration, sebenarnya ada 3 hal utama. Yang pertama adalah connectivity. Karena memang telepractice ini dilakukan jarak jauh, maka kita akan mengandalkan aktivitas internet atau network. Nah, ini akan menjadi bagian yang paling penting. Baik dari pemberi service, dari terapi yang melakukan telepractice, ataupun dari sisi klien. Harus memiliki akses yang cukup baik untuk bisa melakukan atau terapi daring ini. Kalau misalnya connectivity-nya tidak baik, maka sangat sulit kita melakukan synchronous telepractice. Gitu. Karena memang kalau kita melakukan synchronous telepractice, dia segala sesuatu terjadi instantly atau artinya pada saat itu juga. Sehingga kalau ada permasalahan dengan konektivitas atau lagging, internetnya terputus-putus, gitu ya,
maka akan sangat kesulitan pada saat kita akan melakukan synchronous telepractice. Jadi nomor satu yang harus dipertimbangkan adalah konektivitas. Apabila akan melakukan telepraktis, harus dipastikan bahwa kita memiliki jaringan koneksi internet yang cukup baik, baik dari sisi terapis maupun dari sisi orang tua. Yang kedua, yang juga penting adalah hardware availability. Nah, seberapa kita memiliki cukup perangkat keras gitu ya, hardware, yang bisa digunakan untuk melakukan telepraktis. Misalnya, apakah si terapis memiliki laptop? Ataukah orang tua memiliki laptop? Ataukah adanya di rumah cuma desktop? Ataukah hanya ada tablet yang bisa digunakan oleh anaknya karena kebetulan laptop atau desktopnya dipakai oleh orang tua untuk bekerja. Nah, kemudian bisa juga hanya memiliki smartphone. Nah, hal-hal ini tentu saja akan mempengaruhi. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari masing-masing hardware, maka mereka memiliki keunikannya masing-masing. Kalau kita bicara mengenai desktop, maka kita tahu nih, biasanya kalau desktop kita akan mendapatkan gambaran yang lebih fix gitu ya, tidak bergerak-gerak gitu. Jadi si terapis bisa mendapatkan tampilan gambar yang cukup jelas, terutama pada saat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya seperti hal-hal yang bersifat melatih oral motor seorang anak, atau melatih artikulasi seorang anak. Nah, mendapatkan tampilan gambar yang steady itu adalah sesuatu yang cukup penting. Laptop, gitu. Laptop lebih fleksibel sih, lebih versatile, bisa dipindah-pindahkan tempatnya dibandingkan dengan desktop, gitu. Tapi kita mungkin masih bisa mendapatkan gambar yang juga lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata yang dimiliki tablet, smartphone, maka kita perlu mengetahui bahwa tampilan gambarnya juga cenderung mungkin kurang stabil. Atau orang tua maupun terapis harus memiliki iPhone stand, phone stand gitu ya, atau tablet stand. Tatakannya gitu, supaya tidak bergerak-gerak. Kalau kita melakukan terapi sambil bangun, itu akan menjadi sulit sekali gitu dilakukan. Yang kedua adalah kenapa hardware ini juga penting, karena memang beberapa hardware akan memiliki tampilan full. Jadi kalau kita bicara laptop atau desktop, maka kita bisa melihat tampilan mereka full screen. Kalau bicara tablet dan smartphone, biasanya tampilan yang tertampilkan atau fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah platform menjadi terbatas. Nah, nanti kita bicara platform sebentar lagi ya. Nah, jadi, hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Mungkin atau tidak gitu ya dilakukan. Seperti apa sih aktivitas yang nantinya akan diisi oleh terapisnya? Apakah si klien akan membutuhkan hardware seperti laptop atau desktop, ataukah misalnya si klien itu cukup dengan menggunakan tablet. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan menjadi pertimbangan dalam melakukan teleterapi. Yang terakhir adalah platform. Jadi, what platform to use? Gitu. Platform itu artinya program apa sih yang akan kita pakai dalam melakukan telepractice? Gitu. Kalau misalnya kita melakukan asynchronous telepractice, maka platform ini tidak terlalu berdampak seperti kalau kita melakukan synchronous telepractice. Jadi kalau kita melakukan asynchronous, kita bisa merekam dalam bentuk video, kita bisa mengirimkan video itu via email, ataupun via WA, WhatsApp, ataupun via program chat yang lain yang bisa mensupport pemberian atau pengiriman media video, Google Drive, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan synchronous telepractice, maka platform akan menjadi sangat penting. Yang pertama, kita harus berpikir, apakah platform ini user-friendly? Jadi dari sisi terapis, apakah platform yang dipilih cukup user-friendly, cukup bisa dimengerti,
punya tampilan yang mudah untuk dicerna. Dan apakah dari sisi orang tua familiar atau enggak ya gitu. Cukup mudah nggak ya digunakan dari sisi orang tua? Nah, itu juga yang harus dipikirkan. Jadi yang pertama, apakah user friendly atau tidak? Enggak. Maksud saya adalah kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, apakah kemudian harus memilih lagi screen tertentu atau kemudian harus meng-load lagi gitu screen yang lain yang terdapat di dalam tombol yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan platform. Saat ini banyak sekali platform yang kita punya ya untuk melakukan online conversation atau online communication. Ada Skype, ada Zoom, kemudian ada WhatsApp, ada Microsoft Teams, ada kemudian Google Hangout, ada Facebook. Nah, itu semua adalah platform. Tapi memang sebagai terapis dan klien harus menentukan nanti platform apa yang paling nyaman, baik untuk terapisnya maupun juga untuk kliennya. Mana sih platform yang paling user friendly? Mana paling familiar untuk klien maupun untuk terapisnya? Jadi misalnya terapisnya sangat familiar Hangout, tapi sebenarnya kliennya nggak familiar nih dengan menggunakan Google Hangout. Jadi pasti sulit sekali untuk teleterapi langsung dijalankan apabila salah satu sisi tidak familiar menggunakan teknologi yang dipilih atau platform yang dipilih. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya orang tuanya bilang, saya pakai Zoom aja deh, Miss. Tapi ternyata terapisnya nggak pernah pakai Zoom. Biasanya dia Microsoft Teams atau pakai Skype. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan lain. Artinya, semua hal ini harus dipikirkan dan kemudian harus praktis, harus latihan. Karena yang namanya teknologi pasti tentu saja akan membutuhkan waktu adaptasi. Jadi, baik dari orang tua maupun dari terapis harus latihan menggunakan platform yang dipilih. Yang ketiga yang penting, tadi kita bicara friendly ya, gampang digunakan atau tidak. Yang kedua familiarity, seberapa familiar, seberapa kenalnya, seringnya dua sisi ini menggunakan teknologi ini. Yang ketiga, kita bicara tentang interaktif. Seberapa interaktifnya sih gitu, platform yang dipilih untuk digunakan. Misalnya, beberapa platform mengizinkan screen sharing atau membagi screen gitu yang ada seperti yang saya lakukan sekarang. Tapi hanya sebatas screen sharing, tidak mengizinkan sisi yang satunya lagi untuk memberikan input atau memberikan jawaban dan lain sebagainya. Jadi masing-masing platform juga memiliki keterbatasannya sendiri. Dan itu harus dipikirkan ahead of time sebelum kita melakukan telepraktis. Artinya kita harus tahu aktivitas apa yang kita akan lakukan. Apa sih yang kita harapkan si anak untuk lakukan? Apakah kita berharap anak itu akan bisa typing, bisa ngetik? Apakah kita berharap saya mau koreksi on the spot? Gitu. Nah, hal-hal tersebut akan mempengaruhi. Nah, satu lagi memang yang menjadi bagian dari platform consideration sebenarnya adalah safety atau yang kita sebut sebagai confidentiality, gitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi isu yang saya yakin mungkin sebagian besar dari kita juga sudah sering dengar ya, ada beberapa platform yang memiliki security issues atau privacy issues. Nah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka kita juga perlu tahu dan mempertimbangkan seberapa secure-nya. Karena pada saat kita melakukan telepraktis, artinya kita sedang melakukan pelayanan kesehatan. Nah, pada saat itu tentu saja ada confidentiality yang harus dijaga. Jadi, baik dari sisi terapisnya maupun dari sisi kliennya,
harus mengerti dan mencoba melindungi confidentiality klien semaksimal mungkin. Gitu. Tapi memang ada beberapa platform-platform tertentu yang bisa di-upgrade. Kadang-kadang kan ada yang sifatnya free, tapi ada yang sifatnya bisa di-upgrade gitu. Nah, ada beberapa platform yang memang menyediakan encryption tertentu khusus untuk melindungi klien-klien dengan informasi-informasi yang sifatnya sensitif gitu. Jadi beberapa platform memang memiliki apa ya kita sebut dengan HIPAA compliant system gitu. Jadi kalau di Amerika kan memang diaturnya berdasarkan HIPAA. Jadi ada aturan kesehatannya gitu untuk melindungi confidentiality. Nah, ada beberapa platform yang memang juga memiliki itu. Nah, itu mungkin juga perlu dipertimbangkan baik dari sisi pemberi service maupun dari sisi penerima service. Begitupun juga nanti dari record keeping dan documentation. Nah, apakah teknologi yang digunakan mampu untuk disimpan, ataukah mungkin mampu untuk direkam, atau nanti bisa menjadi medical record sendiri. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya, saya akan bicara mengenai client consideration. Jadi memang ini juga menjadi salah satu issue pada saat kita melakukan online therapy. Karena terus terang saja, kalau pertanyaannya adalah, apakah bisa dilakukan nih telepraktis terapi bicara untuk semua klien? Jawabannya, tidak sih. Gitu. Sehingga memang ada consideration tertentu yang harus diambil sebelum baik saya dari sisi pemberi servis akan menawarkan telepraktis atau baik dari kliennya, dari segi parent menerima servis untuk menerima telepraktis atau jadi salah satu yang menjadi consideration-nya adalah physical dan sensory characteristics dari klien itu sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Yang kedua adalah kemampuan kognitif, perilaku, dan motivasi. Gitu, karakteristik dari si klien sendiri. Dan yang ketiga adalah communication karakteristiknya. Nah, hal-hal ini perlu kita pertimbangkan untuk bisa menentukan apakah synchronous telepraktis menjadi pilihan yang tepat. Apakah asynchronous telepraktis menjadi sesuatu yang bisa dilakukan? Ataukah hybrid telepraktis menjadi pilihan dalam melakukan ini? Ataukah memang the only option adalah face-to-face therapy gitu. Nah, hal-hal ini harus kita pertimbangkan. Jadi apa yang saya maksud dengan physical and sensory characteristics? Jadi kalau kita bicara karakteristik fisik di kemampuan sensori seorang anak, maka kita bicara mengenai kemampuan pendengaran, itu yang pertama. Apakah si anak bisa mendengar dengan cukup baik? Ataukah si anak memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran? Nah, apakah dia perlu menggunakan alat bantu tertentu? Dan apakah alat bantunya memiliki teknologi yang cukup baik untuk bisa disambungkan dengan hardware yang digunakan? Nah, itu semua akan menjadi pertimbangan apakah telepraktis bisa dilakukan atau tidak. Yang kedua, visual ability atau kemampuan penglihatan. Apakah si klien memiliki kemampuan penglihatan yang cukup baik? Gitu. Apakah perlu ada akomodasi-akomodasi tertentu untuk menunjang kesulitan-kesulitan itu? Apakah memungkinkan untuk dilakukan via telepraktis atau tidak? Dan itu akan menjadi pertimbangan sendiri. Yang ketiga adalah manual dexterity atau dexteritas motorik seorang klien. Gitu. Apakah kliennya bisa mengoperasikan mouse sendiri? Apakah kliennya bisa memiliki kemampuan yang cukup untuk menggerakkan tangannya untuk bisa mengetik? Apakah klien bisa menggunakan tombol-tombol tertentu? Cukup nggak sih kelincahan jari-jari tangan dia untuk bisa mengoperasikan teknologi yang akan digunakan?
Dan yang keempat adalah physical endurance. Cukup mampu atau tidak si klien bertahan atau mempertahankan kondisi fisik untuk melakukan online session. Gitu. Cukup nggak sih ketahanan dia? Cukup tidak endurance-nya? Kalau misalnya kita memiliki seorang klien yang gampang sekali lelah, maka itu juga perlu dipertimbangkan. Karena pada saat kita melakukan online session atau teleterapi atau telepraktis, maka kita berharap, terutama yang sifatnya synchronous, kita berharap akan bisa melakukan face-to-face interaction. Artinya kita bisa bertatap muka melalui online gitu ya, melalui screen gitu. Jadi tentu saja endurance untuk bisa mempertahankan posisi tertentu dalam jangka waktu lama menjadi pertimbangan. Selanjutnya kita bicara cognitive, behavioral, and motivational characteristics. Nah, pertama kita bicara mengenai cognitive functioning. Apakah klien kita memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk bisa terlibat dalam sesi terapi yang sifatnya online atau sifatnya telepraktis? Mampukah dia? Gitu. Kalau misalnya dia memiliki kesulitan, apakah dia punya support? Adakah fasilitator di rumah yang bisa membantu? Begitupun dengan atensi. Apakah klien kita bisa atensi yang cukup baik untuk bisa terlibat dalam telepraktis session dalam waktu tertentu? Jadi misalnya seorang terapis melakukan telepraktis 30 menit atau selama 1 jam. Nah, apakah si anak bisa punya atensi yang cukup baik untuk bisa terlibat dalam sesi tersebut selama durasi yang sudah dipersiapkan? Yang kemampuan untuk duduk dan meminimalisasi extraneous movements, artinya gerakan-gerakan yang tidak diperlukan gitu. Nah, apakah si klien ini mampu nih untuk bisa duduk waktu yang cukup lama? Ataukah ternyata kita menghadapi anak-anak yang misalnya sedikit-sedikit dia mau pergi ke toilet, atau dia mau tiduran di ranjang, atau dia mau guling-gulingan di lantai, atau dia mau banyak bergerak gitu ya. Nah, itu semua akan menjadi faktor. Apakah kemudian mereka yang memiliki kesulitan ini sama sekali tidak bisa terlibat dalam telepraktis? Belum tentu. Tapi bisa jadi pada saat telepraktis dilakukan, maka perlu ada facilitator atau caregiver yang bisa membantu anak tersebut untuk bisa kembali ke posisinya atau bisa fokus kembali pada tugas-tugas yang diberikan. Jadi ini semua adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat kita akan melakukan atau bahkan menawarkan services yang bersifat sebagai telepraktis. Dan yang terakhir yang tentu saja menjadi hak dari setiap pasien atau setiap klien adalah willingness to receive services via telepractice. Pada akhirnya kita juga harus bertanya kepada sisi kliennya, nyaman atau tidak untuk melakukan terapi secara telepraktis. Ini sesuatu yang cukup bisa nggak dilakukan gitu dari sisinya si klien. Itu harus ditanyakan dan itu harus dipertimbangkan. Kalau kliennya tidak bersedia, satu dan lain hal, apakah mungkin kondisinya tidak kondusif, atau teknologinya kurang, atau konektivitasnya masalah, dan lainnya, maka pelayanan telepraktis tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga semua pelayanan yang dilakukan secara telepraktis tentu saja harus dengan persetujuan dari sisi klien. Nah, yang terakhir yang kita juga perlu pertimbangkan adalah communication characteristics. Karakteristik dari kemampuan komunikasi klien kita sendiri. Yang pertama adalah pemahaman ke mereka secara auditori. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan terapi via online, maka kita kehilangan komponen tactile. Gitu. Kita hanya mendapatkan komponen auditori dan sedikit komponen visual ya yang ada di dalam screen kita.
Jadi kalau misalnya saya mau melakukan terapi, maka yang dilihat oleh si anak hanyalah, nih kalau dalam posisi seperti ini, hanyalah mungkin dari dada ke atas. Jadi sifatnya cuman pas foto gitu ya. Dia nggak bisa melihat posisi duduk saya, dia tidak bisa melihat gerakan tangan saya dengan jelas, dia mungkin tidak bisa terlalu jelas melihat mimik muka, mungkin dia tidak bisa terlalu jelas melihat environment-nya atau situasi yang ada. Nah, sehingga sebagian besar akan bergantung kepada informasi yang sifatnya audio. Jadi yang pertama pasti informasinya paling banyak diberikan secara audio, kemudian keterbatasan secara visual. Sehingga yang benar-benar tidak bisa kita lakukan adalah secara touch. Gitu. Saya nggak mungkin bisa menyentuh klien saya yang ada di sisi lain gitu. Jadi komponen taktilnya pasti tidak ada. Sehingga itu juga perlu dipertimbangkan. Seberapa baik pemahaman si klien dari segi stimulus yang diberikan secara verbal. Kalau pemahamannya sangat sedikit atau sangat kesulitan, maka kembali lagi, mungkin tidak ya terapinya kita lakukan dengan bantuan facilitator atau orang tua di rumah, gitu. Atau misalnya ada tidak ya guru private-nya yang bisa datang mungkin, gitu. Hal-hal seperti itu perlu dilihat dan dipertimbangkan. Yang kedua adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi artinya kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Seberapa baiknya klien ini bisa di area tersebut. Sehingga akan berdampak pada tugas-tugas apa sih yang bisa diberikan oleh si terapis kepada si klien. Kalau misalnya terapisnya memberikan sebuah tugas dan dia mengharapkan anaknya bisa membalas dengan mengetik atau dengan menulis dan kemudian mengirimkan atau menunjukkannya di screen, maka kemampuan literasi tentu saja harus dikuasai terlebih dahulu. Yang ketiga adalah speech intelligibility atau kejelasan bicara. Nah, kejelasan bicara ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan karena kembali yang saya bilang, kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan koneksi yang lancar jaya gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita melakukan terapi ada keterbatasan konektivitas. Baik dari internet yang terputus-putus, ataukah misalnya koneksi yang kurang bagus, tiba-tiba hujan, jadi mempengaruhi koneksi internet dan lain sebagainya. Sehingga speech intelligibility ini akan mempengaruhi session-session di mana keterbatasan-keterbatasan itu ada. Apabila ada sedikit lag itu ada jeda gitu ya. Jadi misalnya anaknya sudah menjawab, terapisnya baru mendengar jawabannya 2-3 detik berikutnya. Nah, itu tentu saja sudah bisa mempengaruhi. Jadi apakah kita juga bisa melakukan terapi dengan intelligibility tertentu? Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Yang keempat adalah cultural atau linguistic variables. Cultural variables tentu saja berbeda kultur, mungkin berbeda budaya, maka tentu saja berbeda ekspektasi. Ada kultur-kultur tertentu yang sangat private, gitu ya, misalnya sangat menjaga privacy. Nah, pada saat kita melakukan telepraktis, biasanya pasti si anak itu sedang berada di rumah. Maka tentu saja terapisnya mungkin akan melihat kondisi rumah dan lain sebagainya, gitu. Mungkin ada orang tua yang perlu untuk memakai hijab dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut juga perlu dipertimbangkan. Jadi orang tua perlu tahu nih gitu sebelum melakukan, maka ini mungkin bisa terlihat nih di screen gitu ya, entah dengan sengaja ataupun tidak gitu. Karena dalam melakukan telepraktis tentu saja pernah sih gitu sekali misalnya melakukan telepraktis terus tiba-tiba oh orang tuanya
baru saja gitu ya keluar dari kamar mandi gitu, jadi pakai handuk dia gitu. Nah, tapi screen-nya kebetulan menghadap nih ke arah situ. Nah, hal-hal tersebut sih yang mungkin perlu dipikirkan juga gitu. Ada beberapa kultur yang oke dengan itu, ada beberapa yang tidak. Perbedaan aksen itu juga menjadi satu hal tertentu dalam melakukan telepraktis. Nah, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah interpreter availability. Kalau misalnya memang memberikan pelayanan kepada klien-klien yang mungkin berbeda bahasanya atau berbeda budayanya, nah hal-hal tersebut yang mungkin kita perlu melihat ada atau tidaknya ya interpreternya gitu. Apakah dia bisa membantu saya untuk memberikan instruksi di dalam bahasa daerah yang digunakan di rumah yang mungkin tidak dikuasai oleh si terapis. Nah, hal-hal tersebut sih dari segi communication characteristics. Kita masuk ke nomor 4, ya saya cuma ada nanti sampai dengan nomor 5 kok. Jadi nomor 4 adalah environment consideration. Jadi apa sih yang dimaksud dengan environment consideration? Tentu saja lokasi di mana kita akan melakukan itu, gitu. Comfortable atau tidak, nyaman atau tidak sih buat anaknya, gitu. Orang tua mungkin di rumah punyanya meja yang tinggi-tinggi, gitu ya, untuk melakukan meeting dengan mungkin orang-orang di kantor dan lain sebagainya. Nah, tapi hal tersebut mungkin tidak cocok dengan anaknya yang usianya masih 5-6 tahun, gitu. Nah, jadi hal tersebut tidak comfortable buat si anak, jadi dia banyak sekali bergerak. Nah, hal-hal seperti itu nanti perlu dipertimbangkan dari segi lingkungan yang digunakan. Kemudian safety, aman atau tidak, confidentiality, apakah di rumah itu banyak orang, apakah di rumah mungkin ada keluarga atau lagi ada tamu dan lain sebagainya. Oke atau tidak kalau session terapinya itu didengar gitu ya oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang harus dipertimbangkan karena itu akan berdampak tentu saja pada confidentiality atau kerahasiaan gitu. Dan kemudian berhubungan dengan privacy. Selanjutnya adalah conducive location. Jadi harus mencari lokasi yang memang kondusif untuk melakukan telepraktis, baik dari sisi terapis maupun dari sisi klien. Sebisa mungkin cari ruangan yang lightingnya cukup baik, karena kalau nggak kelihatan gitu. Mundur sedikit sudah gelap misalnya. Nah, jadi harus dicari ruangan-ruangan yang seperti itu. Ruangan yang tidak banyak bergaung, sehingga pada saat melakukan telepraktis tidak terlalu banyak gema. Dan kemudian headset, apakah ruangannya punya speaker, ataukah ada headset, ada feedback atau tidak. Nah, hal tersebut perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah minimal distraction, atau distraksi yang minimal. Sebisa mungkin, pada saat kita melakukan telepraktis, kita berada di dalam sebuah ruangan dengan distraksi minimal, baik terapisnya maupun anaknya, gitu ya. Nah, terapis-terapis kita kan juga bekerja di rumah. Di rumah juga ada anggota keluarga lainnya. Nah, jadi kalau misalnya sedang melakukan telepraktis, principles-nya adalah sebisa mungkin kita melakukannya sama seperti kita sedang melakukan face-to-face. Artinya, kita mendedikasikan full attention kepada klien kita. Jadi sangat penting untuk mencari lokasi dengan distraksi yang minimal. Selanjutnya, untuk sisi kliennya juga, maka akan baik kalau bisa mendapatkan atau menyediakan ruangan dengan distraksi minimal, gitu. Jadi akan sangat sulit nih kalau kita melakukan telepraktis dengan anaknya dan berharap si anak bisa berkonsentrasi, tapi anaknya tidak pakai headset dan di belakangnya papa lagi telepon dengan mungkin orang kantor gitu ya, sedang mengurus pekerjaan, kemudian ada adik yang sedang bermain di belakang, kemudian mamanya lagi cuci piring atau lagi masak. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi atensi dan konsentrasi dari si anak. Jadi, environment atau lingkungan itu adalah salah satu yang harus kita pikirkan. Yang terakhir,
Saya rasa ini akan menjadi pertanyaan juga bagi bagi banyak orang ya. Effectiveness. Efektif atau enggak sih, Miss, kalau kita melakukan telepraktis? Gitu. Nah, jadi mungkin pertama perlu diketahui bahwa telepraktis ini bukan sesuatu yang baru. Jadi dia bukan sesuatu yang baru saja diterapkan karena adanya COVID. Jadi telepraktis ini sebenarnya memang sudah ada dari sejak lama, tapi memang lebih banyak digunakan untuk menangani klien-klien di mana akses terhadap terapi bicara sangat terbatas. Atau mereka membutuhkan expertise tertentu, tapi tidak ada media untuk melakukannya. Contohnya, misalnya dia membutuhkan pemeriksaan yang hanya bisa dilakukan di Jakarta, tapi kebetulan mungkin tinggalnya di Kalimantan misalnya, dan agak sulit untuk mereka melakukan perjalanan seperti itu. Nah, telepraktis bisa dilakukan. Tapi kalau kita bicara effectiveness, maka kita harus melihat seberapa banyak sih penelitian yang sudah dilakukan untuk melihat apakah telepraktis adalah salah satu metode terapi yang sifatnya efektif gitu. Jadi saya akan bawakan beberapa journal review, hanya sedikit saja, sedikit journal summary, supaya kita semua tahu saat ini standingnya seperti apa on telepractice gitu. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan kita dalam melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi yang pertama on speech and language assessment. Jadi ini ada sebuah jurnal, a review of the efficacy and effectiveness of using telehealth pediatric speech and language assessment. Nah, jadi memang kalau kita lihat di sini, kita melihat the present review shows some limited evidence to support the validity and reliability of speech and language assessment via telehealth. However, this evidence is probably not yet sufficient to influence clinical practice or policy development. Nah, jadi standpoint-nya saat itu untuk telepraktis, untuk speech and language assessment adalah seperti itu. Oke, sebentar. Oke, saya akan go to the next one. Nah, sebentar ya. Nah. Oke. Yang kedua adalah on autism. Tunggu. Nah, on speech and language intervention lebih dulu ya. Jadi tadi on assessment. Yang kedua adalah efficacy of telehealth on speech and language intervention for primary school children. Nah, jadi ada beberapa konklusinya. Jadi yang pertama, effectiveness of telehealth delivered intervention are dependent on the outcome measure. Yang kedua adalah the findings from the 7 reviewed studies reveal that telehealth is a promising method for treating children with speech or language difficulties. Results are limited, however, due to the variable methodological quality and the predominant focus on speech sound intervention among the included studies. Nah, jadi mereka melakukan journal review untuk speech and language intervention. Dan yang ditemukan adalah pada saat ini telepraktis untuk intervensi di area speech and language memang sesuatu yang sifatnya menjanjikan. Masih menjanjikan. Tapi memang data-data yang didapatkan masih sedikit. Sehingga yang diperlukan adalah penelitian yang lebih lanjut. Tapi sifatnya menjanjikan. Nah, selanjutnya stuttering untuk klien-klien yang sifatnya memiliki kesulitannya di area kelancaran bicara atau gagap. Ada beberapa program yang memang diimplementasikan secara telepraktis. Nah, dituliskan di situ, dan hasilnya akan successful implementation of
stuttering interventions via telepractice and positive outcomes, suggesting that telepractice is a promising service delivery method to treat people who stutter. Sekali lagi, telepractice adalah sesuatu yang sifatnya menjanjikan. Artinya, dari beberapa studi yang dilakukan, sifatnya positif. Gitu. Tapi memang belum cukup banyak studi untuk bisa bilang bahwa ini definitely is an evidence-based practice kalau dibandingkan dengan face-to-face. Selanjutnya, on autism. Nah, ada beberapa juga nih journal review-nya. Conclusion-nya yang ada di dalam kotak yang warna biru muda itu ya. Nah, review suggests there may be a range of benefits in using intervention using telehealth to individuals with ASD. Results indicated overall positive outcomes for intervention delivered via telehealth. Due to low study quality, however, results for telehealth to provide diagnostic assessments suggested that telehealth for diagnostic assessments cannot yet be considered an established practice. Jadi kembali lagi, secara jurnal dia juga bilang menjanjikan nih secara intervensi, tapi kalau untuk assessment, sepertinya masih agak sulit. Kalau dilihat klien perspektif atau perspektif dari klien-klien yang menerima services via telepractice, maka mereka melihat high level of program acceptability and parent satisfaction. Gitu. Jadi, 2 studies that involve direct telehealth involvement with individuals on the autism spectrum reported high participant satisfaction. Jadi, kalau dari sisi klien yang menerima servisnya, mereka cukup puas dengan service yang dilakukan secara telepractice. Kembali lagi on autism, semuanya ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya adalah promising service delivery models, tapi memang ada highlights the need for future research. Nah, jadi hampir semua jurnal ini mengatakan bahwa telepractice adalah satu bentuk yang menjanjikan, satu bentuk terapi yang menjanjikan, tetapi memang masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk bisa menjadikannya memiliki sifat yang evidence-based. Ada beberapa lagi, gitu, telepractice as a service delivery model for ASD has promise, kembali lagi sifatnya menjanjikan, tapi memang ada kendala atau satu faktor yang perlu dipertimbangkan yang disebut sebagai intervention fidelity. Nah, intervention fidelity itu bagaimana intervensi itu sendiri diterapkan, karena beberapa dari telepractice untuk anak-anak dengan autism spectrum disorder ada yang bersifat coaching. Jadi, coaching parents supaya parents bisa melakukannya dan lain sebagainya. Jadi menyebabkan intervention fidelity-nya menjadi bervariasi. Fidelity itu sebaik apa terapi itu diimplementasikan. Nah, ada lagi parent mediated intervention. Jadi memang ada beberapa research yang digunakan untuk ini. Saya kasih lagi untuk yang overall outcomes. Nah, overall outcomes karena ini menjadi pertanyaan sih hampir untuk semua orang. Apakah kalau saya lakukan via telepractice, sama saya pergi ke tempat terapi, sama-sama nggak sih efektivitasnya? Gitu. Nah, ini adalah penelitiannya. Memang dilakukannya di 2015 waktu itu ya. Nah, jadi di-review dari sebuah jurnal. Dan hasilnya adalah, although telepractice appears to be a promising platform for delivering speech and language services to school-age children, there is not yet sufficient evidence to confirm that outcomes resulting from treatment provided via telepractice are equivalent to those resulting from on-site treatment. Jadi, kalau ditanyanya, lebih efektif mana sih telepractice atau on-site? Nah, pada saat ini itu belum bisa dijawab. Karena memang jurnalnya yang membandingkan antara kedua hal itu belum cukup banyak. Tapi memang telepractice adalah sesuatu kembali lagi yang sifatnya menjanjikan. Jadi kalau misalnya sekarang orang tua bilang atau orang tua bertanya, jadi saya mendingan telepractice selama-lamanya dong, kan lebih gampang, saya nggak perlu pergi ke tempat terapi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan.
belum ada evidence base yang bilang bahwa on-site treatment dan atau telepraktis sama-sama efektifnya dengan on-site treatment. Tapi banyak jurnal yang bilang telepraktis itu menunjukkan progres. Artinya, kalau saya join telepraktis, ada progres nggak ya anak saya? Kemungkinan besar ada, kalau memang sesuai dengan kandidat yang tepat. Tapi apakah progresnya secepat kalau saya pergi ke tempat terapi? Nah, itu belum tentu, gitu. Karena memang secara penelitian belum cukup banyak jurnal yang bisa membuat konklusi tersebut.